Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan mengelola informasi secara efektif, baik dalam membaca, menulis, maupun di berbagai bidang seperti digital dan finansial. Digital adalah teknologi berbasis sistem biner untuk mengelola dan menyampaikan informasi. Definisi dan pentingnya literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengelola informasi dalam bentuk digital dengan efektif, etis, dan aman. Pentingnya literasi digital di era digitalisasi. 1. Akses informasi yang lebih baik. 2. Keamanan dan privasi data. 3. Meningkatkan produktivitas dan inovasi. 4. Mencegah hoaks dan misinformasi. 5. Mendukung kesempatan kerja dan ekonomi digital. 6. Meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Definisi literasi digital menurut para ahli. 1. Paul Glister 1997. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui teknologi digital. 2. Rene Hobbs 2010. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan berkomunikasi menggunakan teknologi digital dalam berbagai bentuk. 3. Paul Glister 1998. Ia menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang ditemukan secara online. 4. Bowden 2001. Literasi digital mencakup keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. 5. Eshed Al-Khalai 2004. Literasi digital adalah serangkaian keterampilan berpikir yang diperlukan dalam lingkungan digital, termasuk berpikir kritis, kemampuan membaca visual, dan pemahaman konteks digital. Sejarah literasi digital. 1. Era komputasi awal 1950 sampai 1970-an. Literasi digital berakar dari perkembangan komputer sejak 1950-an. Pada masa ini, pengguna komputer masih terbatas pada akademisi dan ilmuwan. Bahasa pemrograman awal seperti Fortran dan COBOL mulai muncul, dan pemahaman tentang teknologi ini menjadi keahlian khusus. 2. Kemunculan komputer pribadi 1980-an. Komputer pribadi atau PC mulai berkembang dengan produk seperti Apple II dan IBM PC. Pada tahap ini, literasi digital berkaitan dengan kemampuan dasar menggunakan perangkat lunak seperti pengolah kata dan spreadsheet. 3. Revolusi internet 1990-an. Internet berkembang pesat dan penggunaan email serta pencarian informasi melalui web menjadi bagian penting dari literasi digital. Konsep World Wide Web atau WWW yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee memungkinkan akses informasi secara lebih luas. 4. Media sosial dan mobil 2000-an. Munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagai informasi. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman akan etika dan keamanan dalam dunia digital. Era AI dan Big Data 2010-an sampai sekarang. Teknologi kecerdasan buatan AI, Big
data, dan Internet of Things atau IoT semakin berkembang. Literasi digital kini mencakup pemahaman tentang privasi data, keamanan siber, serta cara menyaring informasi yang benar dari berita palsu atau hoax. 4. Pilar literasi digital. Dalam literasi digital terdapat 4 pilar utama, yaitu 1. Digital skill atau keterampilan digital, kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital dengan efektif. 2. Digital kultur atau budaya digital, pemahaman etika dan norma dalam dunia digital. 3. Digital ethics atau etika digital, kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. 4. Digital safety atau keamanan digital, kemampuan melindungi data pribadi dan menghindari ancaman siber. Tujuan literasi digital. Berikut beberapa tujuan utamanya, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi. 2. Meningkatkan kesadaran akan keamanan digital. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 4. Mendorong partisipasi dalam ekonomi digital. 5. Mengembangkan komunikasi dan kolaborasi digital. 6. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban digital. 7. Mendukung inovasi dan kreativitas. Dampak transformasi digital terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak positif. 1. Kemudahan akses informasi. 2. Efisiensi dalam pekerjaan dan bisnis. 3. Peningkatan layanan kesehatan. 4. Kemudahan dalam berbelanja dan bertransaksi. 5. Kemudahan dalam berbelanja dan bertransaksi. 6. Meningkatkan interaksi sosial dan hiburan. 7. Peluang baru dalam ekonomi digital. Dampak negatif. 1. Ketergantungan teknologi. 2. Ancaman keamanan dan privasi data. 3. Meningkatnya penyebaran hoax dan misinformasi. 4. Gangguan kesehatan. 5. Kesenjangan digital. Cara mengakses teknologi dengan bijak. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. 2. Menjaga keamanan dan privasi data. 3. Mengelola waktu penggunaan teknologi. 4. Menyaring dan mengevaluasi informasi. 5. Menggunakan teknologi secara etis. 6. Meningkatkan literasi digital. Manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital. 1. Mengakses informasi, memudahkan pencarian dan pemahaman informasi yang valid. 2. Keamanan digital, melindungi data pribadi dari ancaman siber. 3. Efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas dengan teknologi digital. 4. Berpikir kritis, membedakan informasi benar dan hoax. 5. Komunikasi efektif, membedakan media digital untuk berinteraksi. 6. Peluang ekonomi, mendukung bisnis online dan karir digital. 7. Inovasi dan kreativitas, mengembangkan ide melalui platform digital. 8. Elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. 1. Kultural, memahami bagaimana budaya memengaruhi penggunaan teknologi digital. 2. Kognitif, menganalisis dan mengevaluasi informasi digital secara kritis. 3. Konstruktif, mampu menciptakan dan berkontribusi dalam dunia digital. 4. Komunikatif, berinteraksi secara efektif melalui berbagai platform digital. 5. Kepercayaan atau confidence,
Menggunakan teknologi dengan percaya diri dan bertanggung jawab. 6. Kreatif. Mengembangkan ide inovasi melalui media digital. 7. Kritis. Mengenali kebenaran informasi secara memahami dampak teknologi. 8. Bertanggung jawab. Menggunakan teknologi dengan etika dan kesadaran akan keamanan digital. Tip mengatasi literasi digital. 1. Pilih informasi dengan cermat, selalu cek sumber sebelum mempercayai atau membagikan informasi. 2. Jaga privasi online, batas data pribadi yang dibagikan di internet. 3. Menggunakan kata sandi kuat, kombinasikan huruf, angka, dan simbol atau keamanan akun. 4. Beretika dalam berinternet, komunikasikan pendapat dengan sopan dan hormati orang lain. 5. Waspada terhadap hoaks, gunakan sumber terpercaya dan verifikasi berita sebelum menyebarkannya. 6. Kelola waktu digital, batas penggunaan gadget agar tetap seimbang dengan aktivitas online. 7. Memahami jejak digital, ingat bahwa semua aktivitas di internet dapat berdampak jangka panjang. 8. Mendapatkan teknologi secara positif, gunakan internet untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digital adalah keterampilan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi di dunia digital dengan aman dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa kemampuan utama dalam literasi digital. 1. Pemahaman dasar teknologi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mampu menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet. 2. Mengerti sistem operasi, aplikasi, dan pengaturan dasar perangkat digital. 2. Pencarian dasar evaluasi informasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mampu mencari informasi yang akurat dan relevan di internet. 2. Bisa membedakan berita hoaks dan informasi yang valid. 3. Memahami cara bekerja mesin pencari Google atau Bing dan penggunaan kata kunci yang efektif. 3. Keamanan digital dan privasi terbagi menjadi 3. 1. Mengetahui cara melindungi data pribadi dan menghindari pencurian identitas. 2. Mampu mengenali ancaman keamanan seperti phishing, malware, dan serangan siber lainnya. 3. Menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. 4. Komunikasi dan kolaborasi digital terbagi menjadi 3. 1. Bisa menggunakan email, media sosial, dan platform komunikasi digital secara efektif. 2. Memahami etika komunikasi digital, termasuk menghormati privasi dan hak cipta orang lain. 3. Mampu berkolaborasi menggunakan alat digital seperti Google Drive, Microsoft Teams, dan Zoom. 5. Pencarian masalah teknologi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mampu mengatasi masalah dasar dalam penggunaan perangkat dan aplikasi digital. 2. Memahami cara memperbaharui perangkat lunak untuk keamanan dan kinerja yang lebih baik. 6. Pemanfaatan media digital secara kreatif terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mampu membuat konten digital seperti blog, video, desain grafis, atau presentasi interaktif. 2. Memahami dasar editing foto, video, atau dokumen digital.
7. Etika dan tanggung jawab digital terbagi menjadi 2. 1. Memahami aturan dan norma dalam dunia digital, termasuk hak cipta dan plagiarisme. 2. Menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Cara meningkatkan literasi digital. Meningkatkan literasi digital bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara mandiri maupun melalui program yang terstruktur. Berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan. 1. Mengikuti pelatihan dan kursus online. 2. Meningkatkan kemampuan pencarian informasi. 3. Mengasah keamanan dan privasi digital. 4. Menggunakan media sosial secara cerdas. 5. Memanfaatkan teknologi untuk produktivitas. 6. Membuat dan berkontribusi dalam konten digital. 7. Mengikuti tren teknologi. Pelaksanaan literasi digital di kampus. Pelaksanaan literasi digital di kampus dapat dilakukan melalui berbagai program dan strategi yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta tenaga pendidikan. Berikut beberapa cara pelaksanaannya. 1. Integrasi dan kurikulum. Menambah materi literasi digital dalam mata kuliah seperti etika digital, keamanan siber, dan pencarian informasi akademik. 2. Pelatihan dan workshop. Pelatihan tentang keamanan digital seperti menghindari phishing, penggunaan password yang kuat, dan enkripsi data. 3. Pemanfaatan platform data untuk pembelajaran. Memanfaatkan e-library atau perpustakaan digital agar mahasiswa terbiasa mengakses jurnal ilmiah dan buku elektronik. 4. Kampanye dan edukasi digital. Membuat infografis, video edukasi, atau podcast tentang pentingnya literasi digital dan cara membagikan keterampilan. Kolaborasi dengan industri dan komunikasi teknologi, mengadakan kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk magang atau program mentorship. 6. Kompetisi dan hackathon digital. Hackathon digital yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk kampus atau masyarakat. 7. Peningkatan kesadaran keamanan siber, mengadakan simulasi atau pelatihan tentang keamanan data dan cara melindungi akun digital. Peran literasi digital. Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di era digital saat ini. Berikut adalah beberapa peran utama literasi digital. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi digital membantu individu dalam memilah dan menganalisis informasi yang tersebar di internet, sehingga dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. 2. Mendukung keamanan digital. Memahami literasi digital kemungkinan seseorang untuk lebih sadar akan keamanan data pribadi, menghindari penipuan online, serta melindungi diri dari ancaman siber seperti phishing dan malware. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Dengan keterampilan literasi digital, seseorang dapat menggunakan berbagai digital untuk meningkatkan produktivitas, baik dalam pekerjaan, pendidikan, mau kehidupan sehari-hari. 4. Memfasilitasi komunikasi yang efektif. Literasi digital kemungkinan komunikasi yang lebih efektif melalui berbagai platform digital seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan dengan tetap memperhatikan etika berinternet. 5. Mendukung kesadaran sosial dan partisipasi dalam masyarakat. Dengan pemahaman digital yang baik, individu dapat lebih aktif dalam diskusi sosial, politik, dan budaya di dunia digital seperti memahami hak, kewajiban, dan ekosistem digital. 6. Mendorong inovasi dan kreativitas. Literasi digital membuka peluang bagi individu untuk menciptakan konten digital yang bermanfaat, seperti blog, video edukasi, desain grafis, dan berbagai kreatif lainnya. Kelemahan membaca secara digital. Meskipun membaca secara digital menawarkan kemudahan dan akses yang lebih luas terhadap informasi, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. 1. Kelelahan mata atau digital eye strain. Paparan layar dalam waktu lama dapat menyebabkan mata cepat lelah, kering, dan tegangan cahaya biru dari layar dapat mengganggu kenyamanan membaca dan kualitas tidur. 2. Gangguan konsentrasi. Banyak notifikasi dan iklan di perangkat digital dapat mengalihkan perhatian. Format digital seringkali mendorong pembaca untuk melakukan multitasking yang bisa mengurangi pemahaman bacaan. 3. Kesulitan dalam pemahaman dan retensi informasi. Studi menunjukkan bahwa pembaca di layar cenderung mengurangi pemahaman dan daya ingat dibandingkan membaca buku fisik. Teks digital seringkali tidak memberikan pengalaman sensorik yang membantu dalam proses pembelajaran seperti membalik halaman atau membuat catatan langsung di kertas. 4. Risiko distraksi dan informasi berlebihan. Internet menawarkan terlalu banyak informasi yang dapat membingungkan pembaca dalam menentukan sumber yang valid dan relevan. Algoritma digital sering menyajikan informasi berdasarkan preferensi pengguna yang bisa menyebabkan bias informasi. 5. Keterbatasan aksesibilitas di kenyamanan. Tidak semua orang memiliki akses ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil. Layar perangkat elektronik bisa kurang nyaman untuk membaca dalam waktu lama dibandingkan dengan kertas. 6. Resiko keamanan dan privasi. Membaca secara digital seringkali melibatkan data pribadi yang bisa dikumpulkan oleh penyedia layanan tanpa sepengetahuan pengguna. Terdapat risiko malware atau peretasan pada perangkat yang digunakan untuk membaca digital. Prinsip dasar literasi digital. Prinsip dasar literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi
mengevaluasi informasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Berikut adalah prinsip-prinsip dasarnya. 1. Akses. Kemampuan untuk mengakses perangkat dan jaringan digital secara aman dan efektif. 2. Mengevaluasi informasi. Mampu mengevaluasi keakuratan, relevansi, dan keandalan informasi yang ditemukan secara online. 3. Berpikir kritis. Menggunakan logika dan penalaran untuk menilai konten digital dan menghindari hoaks atau misinformasi. 4. Komunikasi dan kolaborasi digital. Mampu berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan produktif di platform digital serta bekerja sama dengan orang lain secara online. 5. Keamanan digital atau digital safety. Memahami pentingnya melindungi data pribadi, privasi, dan menghindari risiko online seperti peretasan atau penipuan. 6. Etika digital. Bertindak dengan etika dalam dunia digital seperti menghormati hak cipta, privasi orang lain, dan tidak melakukan cyberbullying. 7. Kreativitas dan produksi konten digital. Mampu menciptakan konten digital atau teks, gambar, video, dan sebagai berikut yang orisinal, informatif, dan sesuai etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital cukup beragam, baik dari aspek individu maupun lingkungan. Berikut beberapa faktor utamanya. 1. Pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan digital. 2. Akses teknologi. Ketersediaan perangkat dan internet. 3. Keterampilan teknologi. Kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi. 4. Lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas. 5. Ekonomi. Kondisi finansial menentukan akses ke teknologi. 6. Kebijakan dan infrastruktur. Dukungan dari pemerintah atau lembaga. 7. Kesadaran digital. Pemahaman tentang keamanan dan etika online. Kesimpulan, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi digital secara bijak, kritis, dan tanggung jawab. Ini penting untuk menghadapi tantangan di era digital seperti nyaring informasi, menjaga privasi, dan komunikasi dengan etika. Tugas mata kuliah Digital Society dengan dosen pengampu Bapak Diki Abdillah SI M.Com. Itulah penjelasan tentang literasi digital. Perkenalkan, nama saya Nadia Sria, kelas 2B Manajemen, mata kuliah Digital Society. NPM 243100046. Jika ada yang ingin bertanya, tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Literasi digital. 1. Kultural. Memahami literasi digital di kampus. Pelaksanaan literasi 4. Memfasilitasi 5. Keterbatasan akses. Nama saya Nadia Sria, kelas 2B Manajemen. Ya Allah, kaget. Digital. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital.